Sobat calon guru semuanya, kabar gembira untuk teman-teman pendaftar P3K Guru, P3K Teknis, dan juga P3K Tenaga Kesehatan. Bahwasanya baru saja secara resmi yaitu rilis surat edaran terbaru dari Menpan RB tentang penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, di sini nanti kita akan melihat bagaimanakah kebijakan dari Menpan RB terkait tentang penataan tenaga non-ASN yang sampai saat ini masih sedang berjalan ya, dan sudah di penghujung tahun 2024. Apakah nanti kita bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, kemudian apakah masih dianggarkan untuk gaji kita pada tahun 2025 nanti? Bagaimanakah informasinya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini baru saja rilis yaitu surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, yang mana surat edaran tertanggal 12 Desember 2024 itu adalah sangat segera ya. Jadi bersifat sangat segera, artinya di sini sangat penting sekali. Yang mana di sini terkait tentang penganggaran gaji bagi pegawai non ASN. Ya, benar, surat edaran yang ditujukan kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian baik itu di instansi pusat maupun juga di instansi pemerintah daerah. Itu isi adalah sebagai berikut. Berdasarkan dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan ini penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku di instansi pemerintah, itu dilarang untuk mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya ya, selain pegawai ASN. Dan sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan yaitu hal-hal sebagai berikut. Yaitu untuk yang pertama, kami mengapresiasi ya, kami dalam hal ini adalah dari Kemenpan RB, kami mengapresiasi pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan instansi daerah yang telah mengusulkan kebutuhan P3K tahun 2024 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penataan pegawai non-ASN melalui pengadaan P3K. Jadi diberikan apresiasi dari Menpan RB kepada Pemda yang telah mengajukan formasi ya. Yang kedua, sesuai surat PLT Kepala BKN nomor sekian tanggal 27 September perihal jadwal seleksi pengadaan P3K 2024 dan proses tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tahun 2024 yang saat ini sedang berlangsung. Kemudian berdasarkan evaluasi pelaksanaan seleksi P3K tahap 1, kemudian penataan dan penyelesaian pegawai non-ASN belum berjalan dengan optimal. Nah, sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan juga instansi daerah, di sini ada 3 instruksi dari Menpan RB ya, yaitu yang pertama, instansi pemerintah pusat dan daerah itu tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN di tahun 2025 nanti, teman-teman. Jadi saat ini sedang berlangsung ya untuk pelaksanaan seleksinya. Jadi sambil menunggu teman-teman SK-nya, nanti tetap akan dibayarkan ya untuk gajinya. Yang kedua, yaitu apabila jumlah pegawai non-ASN yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi itu melebihi jumlah penetapan kebutuhan, pegawai non-ASN dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu ya, sehingga anggaran P3K paruh waktu itu tetap disediakan. Jadi untuk poin yang kedua, ini adalah instruksi untuk mengangkat pegawai non-ASN yang tidak lulus seleksi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu dan disediakan pembayaran gajinya itu oleh instansi masing-masing. Yang C yaitu bagi tenaga non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 4 ya. Ini huruf B, penganggarannya disediakan di luar belanja pegawai. Jadi di sini untuk yang ini penganggaran gaji P3K paruh waktu itu adalah di luar dari belanja pegawai, teman-teman. Nah, tentunya dari surat edaran ini merupakan sebuah angin segar ya bagi teman-teman pegawai non-ASN atau tenaga honorer yang sedang proses ikut seleksi P3K baik itu tahap 1 maupun juga tahap 2. Maka tidak perlu khawatir karena nanti di bulan Januari dan seterusnya masih tetap dianggarkan pembayaran gajinya. Jadinya nanti tetap menerima gaji ya. Kemudian ketika tidak lulus nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dan pembayaran gajinya itu disediakan dari instansi masing-masing ya, yaitu di luar belanja pegawai, teman-teman.
Memang di sini sebagai dasar hukum untuk pengadaan seleksi P3K 2024 ini adalah untuk yang P3K teknis ya, inilah merujuk pada Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024, kemudian 349 adalah untuk kesehatan, dan juga 348 adalah untuk yang P3K guru. Maka di sini untuk mekanisme seleksinya ini adalah teman-teman nanti akan dilakukan peringkingan ya. Setelah kalian mengikuti seleksi administrasi, lulus, kemudian ikut seleksi dengan cat BKN, nanti kelulusan berdasarkan pada peringkat terbaik, maka teman-teman yang lulus nanti diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara yang tidak lulus, di sini pelamar yang tidak dapat mengisi lowongan formasi alias formasinya sudah habis, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu. Jadi terkait tentang P3K penuh waktu dan juga paruh waktu, di sini nanti ada sedikit perbedaan ya. Kalau misalkan P3K penuh waktu itu adalah P3K yang bekerja sesuai dengan jam kerja instansi. Kalau misalkan teman-teman nanti lulus, maka diangkat menjadi P3K penuh waktu, mendapatkan gaji sama halnya dengan P3K. Kemudian juga bekerja itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Sedangkan untuk yang P3K paruh waktu, karena formasinya sudah habis ya, mungkin kalah perankingan, maka P3K paruh waktu nanti bekerjanya itu kurang dari jam kerja instansi ya, kurang dari jam kerja instansi pemerintah, dan juga jam kerja pegawai ASN. Namun baik itu P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu, di sini nanti sama-sama diangkat oleh PPK. Kemudian juga sama-sama memiliki nomor induk pegawai ya, ini secara nasional yang dikelola oleh BKN. Dan di sini kalau misalkan kita melihat yaitu surat edaran dari BKN terkait tentang jadwal seleksi P3K 2024 tanggal 27 September yang tadi sempat disinggung sebagai dasar penentuan instruksi. Untuk seleksi P3K 2024 ini dibagi ke dalam dua jadwal. Ya, mana di sini untuk jadwal P3K tahap 1 misalkan, di sini kemarin pendaftaran dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober. Nah, sementara di sini untuk proses seleksi hingga akhir ini kan sampai dengan di bulan Februari ya. Jadi teman-teman yang tahap 1 ini pengisian DRH yang lulus nanti di 1 sampai dengan 31 Januari 2025. Ini nanti pengisian DRH. Kemudian usul penetapan NIP3K itu sampai dengan di bulan Februari. Nah, berdasarkan pengalaman di sini nanti teman-teman menerima SK-nya itu bisa jadi 2 bulan atau 1 bulan setelah bulan Februari usul penetapan NIP3K. Bisa jadi nanti Maret, April ataupun Mei. Namun teman-teman tentunya di sini nanti tidak perlu khawatir karena tetap akan dibayar untuk gaji honorernya ya. Meskipun di sini kita itu nanti menerima SK kemungkinan di pertengahan tahun 2025. Nah, begitu juga dengan untuk yang teman-teman berdaftar P3K tahap 2. Kalau misalkan kita melihat untuk jadwal di tahapan akhirnya itu kan sampai dengan di bulan Juli ya. Kalau misalkan sesuai pengalaman biasanya usul penetapan NIP3K tahap 2 itu sampai dengan tanggal terakhir bulan Juli, itu Agustus, September, Oktober. Ini bisa jadi nanti bulan Oktober teman-teman nanti baru menerima SK P3K. Namun demikian teman-teman nanti tentunya tetap akan dibayarkan gajinya ya. Dan kalau misalkan teman-teman nanti nggak lulus pada di sini untuk pengumuman hasil kelulusan, insya Allah nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, demikian, semoga bermanfaat ya. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.